Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeffrey Adi dengan NIM 2121000200. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan hasil paper yang telah saya buat dengan judul Analisis Problematika Nikel Indonesia dalam Perdagangan Internasional. Indonesia merupakan negara produsen nikel terbesar di dunia. Pada tahun 2020, sekitar 30% atau setara dengan 800.000 ton hasil produksi nikel itu berasal dari Indonesia. Tentu hal ini merupakan salah satu nilai plus, salah satu kelebihan Indonesia dalam perdagangan internasional. Nikel merupakan komponen atau komoditi yang sangat memiliki peran untuk saat ini dalam bidang perkapalan, dalam bidang kereta api, bahkan yang lagi booming sekarang adalah dalam penciptaan baterai untuk mobil listrik. Akan tetapi ada begitu banyak tanda tanya besar untuk nikel Indonesia sejauh ini. Mari sama-sama kita lihat video berikut ini. Saya berikan contoh. Maluku Utara. Ada gubernur Maluku Utara. Hati-hati. Gubernur, hati-hati. Maluku Utara, hati-hati. Hati-hati. Jangan main-main. Karena pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara itu 27%. Pertumbuhan ekonominya sudah tinggi sekali, paling tinggi di dunia di Maluku Utara itu. Nggak percaya, cek mana ada pertumbuhan ekonomi sebuah provinsi 27%. Karena apa? Lompatan itu karena apa? Karena hilirisasi. Di situ ada industri smelter yang nanti ini akan tumbuh lagi kalau smelter di sana tambah industri yang turunan-turunan dari nikel itu semua bisa dikerjakan di Maluku Utara. Sebab itu saya titip hati-hati. Bukan hati-hati nggak baik, tapi hati-hati sudah baik, tapi hati-hati jangan menjadi nggak baik. Dan yang bagus lagi di Maluku Utara itu, waktu saya ke Ternate sebulan yang lalu, saya cek di pasar. Harga-harga itu sangat stabil. Saya cek ke BI, berapa sih inflasi di Maluku Utara? 3,3%. Gimana nggak seneng rakyatnya? Inflasinya hanya 3,3, pertumbuhan ekonominya 27%. Sehingga saya titip tadi pada gubernur, hati-hati. Jangan sampai salah policy sehingga investasi yang masuk ke sana menjadi terhambat. Ada Pak, dari Maluku Utara. Siap Pak. Gimana Pak? Oh iya Pak, pertumbuhan kami tinggi Pak, 27%. Di saat COVID, di saat dunia lagi mengalami resesi, tidak akan mungkin bisa mencapai 27%. Hanya kami Pak. Tetapi mesti diingat Pak, 27% itu yang tumbuh pertambangan dan industri, sehingga tumbuhnya tinggi. Kami tidak menikmati pertumbuhan itu Pak Presiden. Uangnya keluar semua Pak Presiden. Yang penikmati itu adalah Tiongkok. Dari investasi ekspor kami meningkat, impor kami meningkat. Yang bergerak di Halmahera hanyalah mereka-mereka yang bergerak di sektor tambang. Karena itu Bapak Presiden bilang pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu penikmatnya tidak dari Maluku Utara. Kalau Bapak Presiden datang ke Ternate mengunjungi Bank Indonesia, lalu Bank Indonesia menyebut 3,3%, Bapak Presiden bisa cek juga konsumsi rumah tangga kami cuma 2,1. Bahkan konsumsi per kuartal 3 minus 0,48, artinya daya beli kami menurun Pak Presiden. Petani kami tidak ada yang kaya Pak Presiden, harga kopra kami anjlok.
dari 12.500 per kuartal 1 turun menjadi 3.000 per kilogram di kuartal 3. Daya beli kami turun sehingga inflasi tidak meningkat karena tidak banyak yang mau membeli barangnya. Nah di situ Pak Presiden, kami sudah cukup menjaga Pak Presiden. Kurang apa kami menjaga Pak Presiden? Seluruh pengusaha datang dari Jakarta. Pelaku UMKM kami tidak ada satu yang masuk ke industri, tidak menjadi pemain di dalam industri tambang. Kami saking menjaganya industri, upah minimum regional untuk sektor pertambangan, walaupun ekonominya tumbuh 27% disumbangkan oleh sektor pertambangan, tapi UMR-nya tidak naik Pak Presiden. Yang kami naikkan 4% hanya untuk UMKM, agar UMKM membayar gaji lebih banyak, si tambangnya tidak perlu bayar gaji lebih banyak. Itu cara kami menjaga Pak Presiden. Kami siap terus menjaga Pak Presiden, walaupun kami harus miskin dalam bahagia. Terima kasih Pak Presiden atas miskin kami yang penuh kebahagiaan. Wassalam. Berdasarkan video yang telah kita amati bersama-sama, dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya nikel di Indonesia memberikan dampak yang begitu besar bagi perekonomian. Akan tetapi proses atau sistem produksi atau regulasi di Indonesia sendiri terkait dengan nikel ini masih sangat perlu untuk dievaluasi. 90% pengelolaan atau produksi nikel di Indonesia itu dikuasai oleh Tiongkok. Oleh karena itu, ini merupakan PR kita bersama sebagai bangsa yang memiliki sumber daya nikel yang melimpah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.